Halo semua, karena ada permintaan dari The Mermers untuk membahas tentang ketuhanan Yesus pada Matius 7 ayat 21-23, jadi saya buatkan video ini. Selain percakapan dengan The Mermans, saya juga ingin menampilkan percakapan dengan Eka 1. Di sini Eka 1 mengaku bahwa dia dulunya Kristen, tetapi dia meninggalkan Kristen karena menurut dia terbukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu saya tanya dia, menurut dia apa artinya Tuhan? Eka 1 menjawab bahwa orang Kristen salah mengartikan kata Tuhan. Awal kesesatan Kristen terjadi ketika merubah kata Tuhan menjadi Tuhan. Sehingga orang Kristen tidak bisa lagi membedakan yang mana Tuhan, yang mana manusia. Inti yang Eka 1 katakan adalah dia merasa tertipu oleh Alkitab karena menggunakan kata Tuhan untuk Yesus. Menurut dia, yang tepat sebenarnya adalah kata Tuhan. Nah, saya tidak akan mentertawakan apa yang Eka 1 katakan. Dan saya berharap teman-teman yang Kristen juga tidak mentertawakan Eka 1 juga. Pada video sebelumnya yang berjudul penjelasan penciptaan Alkitab Kejadian 1, saya agak marah kepada teman-teman Kristen yang mengatai sesat teman-teman Kristen yang lain yang sudah tidak mau menggunakan kata Allah. Saya sudah katakan di situ bahwa kamu mungkin tahu bahwa Allah di Alkitab hanya kata, bukan nama. Tetapi banyak orang Kristen lain yang tidak tahu. Di situ juga saya sudah jelaskan tentang bahayanya pengkultusan kata. Dan sekarang saya tunjukkan buktinya. Eka 1 adalah korban akibat pengkultusan kata. Apa yang terjadi pada Eka 1 mungkin terjadi pada kamu juga. Atau mungkin terjadi pada orang-orang Kristen di sekitar kamu. Korban pengkultusan kata. Jadi pada video ini, saya akan menjelaskan ulang pelan-pelan. Dan saya sangat berharap teman-teman yang Kristen dan Muslim benar-benar memperhatikan apa yang saya katakan pada video ini sampai habis. Supaya tidak salah paham. Oke? Kita mulai ya. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian kata Tuhan dan Allah dulu. Dan saya akan mulai dengan pengertian Islam. Mulai dari Allah dan Muhammad. Bagi umat Islam, Allah adalah nama. Allah adalah Tuhan. Tuhan yang bernama Allah. Arti kata Tuhan bagi umat Islam adalah sesembahan, yang disembah. Muhammad adalah junjungan, penguasa, gelarnya Rasul dan Nabi. Orang yang perintahnya wajib ditaati. Sampai di sini paham ya? Dalam bahasa Inggrisnya, Allah is a God. A God named Allah. Muhammad is a Lord. God adalah sesembahan. Lord adalah yang perintahnya wajib ditaati. Oke? Nah, pengertian yang digunakan di dalam Alkitab Lai tidak seperti ini. Dan tidak semua orang Kristen tahu. Kalau kamu Kristen dan kamu nggak ngerti apa yang saya katakan setelah ini, berarti kamu juga adalah korban pengkultusan kata. Oke? Di dalam pengertian Lai, God diterjemahkan menjadi dua kata, yaitu Allah dan dewa. Allah di dalam Alkitab Lai, pengertiannya adalah kata, bukan nama. Allah yang di dalam Alkitab Lai adalah kata yang setara dengan kata dewa, enggak lebih, enggak kurang. Hanya saja dikultuskan. Satu kata yang bahasa Inggrisnya God diterjemahkan menjadi dua kata, Allah dan dewa. Sekarang saya ambil perumpamaan kata mother. Bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi bunda, ibu, mama, mami. Mother mau diterjemahkan menjadi bunda, ibu, mama, mami, sama aja. Nggak ada yang salah dan nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah dalam satu buku, dalam satu cerita, diterjemahkan menjadi dua kata. Misalkan untuk orang suku A diterjemahkan menjadi bunda. Untuk orang suku B diterjemahkan menjadi ibu.
Contoh, the mother of A talk to the mother of B. Ini diterjemahkan menjadi bundanya A berbicara dengan ibunya B. Ini yang terjadi pada Alkitab. Salah gak? Secara bahasa ya nggak salah, sah-sah aja. Tapi apa dampaknya? A akan katain B, kamu nggak punya bunda. Dan B katain A, kamu nggak punya ibu. Paham nggak maksud saya? Ini masalah yang timbul akibat pengkultusan kata. Masalah yang tidak seharusnya terjadi bila keduanya diterjemahkan menjadi ibu atau bunda dari pertama. Kata Lord juga diterjemahkan menjadi dua kata di dalam Alkitab Lai, yaitu Tuan dan Tuhan. Jadi makna kata Tuhan di dalam Alkitab Lai bukan God, tapi Lord. Jadi Tuhan dan Tuan artinya sama gak? Sama. Tuhan dan Tuan artinya adalah junjungan, majikan, bos, penguasa yang perintahnya wajib ditaati. Lihat ini ya. Tuhan, Tuan. Bedanya apa? Cuma satu huruf H. Hutang, utang. Bedanya apa? Cuma satu huruf H. Artinya sama gak hutang dan utang? Sama. Bohong, bohong. Bedanya apa? Cuma satu huruf H. Artinya sama gak bohong dan bohong? Sama. Paham ya? Kata Tuhan ini sudah mengalami pengkultusan kata beratus-ratus tahun di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Jadi jawaban untuk Eka 1, Alkitab Lai bukan menipu, tapi melanjutkan tradisi yang sudah begitu sejak ratusan tahun yang lalu. Jauh sebelum bahasa Indonesia lahir. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda. Paham ya? Nah, walaupun begitu, kita mesti mereview ulang kata Tuan dan Tuhan ini. Karena ada dampak pengkultusan kata ini yang sangat besar. Eka 1 adalah contohnya, dan saya nggak salahkan Eka 1. Banyak orang yang nggak tahu seperti Eka 1, bahkan pendeta Kristen sekalipun. Apa dampaknya pengkultusan kata Tuhan? Kata Tuhan berubah makna dari Lord menjadi God. Dan kata Tuan berubah makna dari Master menjadi Mister. Dua-duanya udah kehilangan makna seseorang yang perintahnya wajib untuk ditaati. Dan sama seperti perumpamaan tadi, yang satu ngomong, kasihan dulu gak punya ibu. Yang satu lagi ngomong, kasihan dulu gak punya bunda. Orang Kristen ngatain siapapun yang ngomong Tuhan Yesus adalah sesat. Seharusnya Tuhan Yesus. Orang Islam ngatain siapapun yang ngomong Tuhan Yesus sesat. Seharusnya Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya arti kata Tuhan dan Tuan itu sama. Penguasa, junjungan, yang perintahnya wajib ditaati. Sampai di sini paham ya? Nah, inilah sebabnya saya menerjemahkan ulang Alkitab tanpa pengkultusan kata. Dalam hal ini, kata yang saya pakai untuk menerjemahkan kata God adalah dewa. Rata untuk semua. Brahma adalah dewa bagi umat Hindu. Allah adalah dewanya umat Islam. Yesus adalah dewanya saya. Dan kata yang saya pakai untuk menerjemahkan kata Lord adalah penguasa. Rata untuk semua. Muhammad adalah penguasanya umat Islam. Pontius Pilatus adalah penguasa Yudea pada zamannya. Yesus adalah penguasanya saya. Paham ya? Buat teman-teman Kristen yang mau bertanya saya dapat otoritas dari mana untuk menerjemahkan Alkitab, saya akan jawab dengan pertanyaan balik. Menurut kamu, Martin Luther dapat otoritas dari mana untuk menerjemahkan Alkitab? Silakan cari jawabannya sendiri ya.
Nah, saya juga tahu banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya saya ini agamanya apa? Tadi saya sudah menyatakan pernyataan iman saya. Yesus adalah penguasa dan dewa saya. Di dalam bahasa Nyelai, maksudnya Yesus adalah Tuhan dan Allah saya. Jadi menurut saya Kristen. Tapi kalau teman-teman Kristen mau ngatain saya saksi Yehova kek, Mormon kek, Hindu kek, Konghucu kek, sesat kek, apapun juga, ya terserah aja. Bagi saya, label agama nggak penting. Dan bukan kamu yang menebus dosa saya. Dan saya juga nggak peduli omongan teman-teman Islam bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan penguasa, Yesus bukan dewa, Yesus hanya nabi, Yesus hanya manusia, atau apapun juga. Karena yang saya perhatikan, yang saya peduli, hanya omongan Yesus. Yesus adalah satu-satunya yang pantas untuk saya dengar dan pantas untuk saya ikuti. Oke? Nah, untuk pertanyaan The Mermans mengenai tidak semua yang berseru Tuhan akan diselamatkan, saya akan menjawab dengan membaca apa yang Yesus katakan dulu. Oke? Sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan kepada teman-teman semua apa yang penguasa saya Yesus Kristus katakan. Kita akan baca Matius 7 ayat 21-29, terjemahan tanpa ragi. Teman-teman yang muslim jangan khawatir, karena saya tidak pakai kata Tuhan dan Tuan. Dan teman-teman yang Kristen juga jangan khawatir, karena kalian akan melihat bahwa walaupun menggunakan kata yang berbeda, maknanya sama. Setiap kata yang akan saya bacakan ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia, dan itu artinya sesuai dengan kamus. Oke, kita mulai ya. Kalian jangan menghakimi, supaya kalian jangan dihakimi. Karena kalian akan dihakimi di dalam penghakiman yang kalian pakai untuk menghakimi. Dan kalian akan diukur di dalam ukuran yang kalian pakai untuk mengukur. Kemudian apakah kamu melihat debu di dalam mata saudaramu, namun balok di dalam matamu tidak kamu sadari? Bagaimana kamu akan berkata kepada saudaramu, biarkan aku melempar keluar debu dari matamu dan sekilas balok di dalam matamu? Orang munafik! Yang pertama lempar keluar balok dari matamu, maka kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk melempar keluar debu dari mata saudaramu. Janganlah kalian berikan apa yang kudus kepada anjing-anjing. Juga jangan kalian lemparkan mutiara kalian di depan babi-babi. Jangan sampai mereka akan menginjaknya di dalam kaki mereka, lalu mereka akan berbalik merobek kalian. Mintalah, maka kalian akan diberikan. Carilah, maka kalian akan menemukan. Ketuklah, maka kalian akan dibukakan. Karena semua yang meminta akan mengambil, yang mencari akan menemukan, dan yang mengetuk akan dibukakan. Siapa manusia dari kalian yang ketika putranya minta roti akan memberikan batu kepadanya? Atau dia meminta ikan akan memberikan ular kepadanya? Jadi jika kalian yang pada jahat ada mengetahui hadiah-hadiah yang baik untuk diberikan kepada anak-anak kalian, seberapa lebihnya ayah kalian yang di dalam semesta langit akan memberikan yang baik bagi mereka yang memintanya. Jadi semua yang kalian ingin supaya manusia-manusia lakukan kepada kalian, demikian juga yang kalian lakukan kepada mereka. Karena inilah hukum dan para peramal. Datanglah kalian masuk melalui gerbang yang sempit. Karena yang menuju kepada kehancuran adalah jalanan raya dan jalanan yang lebar, maka banyaklah mereka yang pada jalan melaluinya. Karena yang menuju kepada kehidupan adalah gerbang yang sempit dan jalanan yang sesak, maka sedikitlah mereka yang pada menemukannya. Waspadalah kalian dari para peramal palsu. Mereka jalan kepada kalian di dalam pakaian domba-domba, namun bagian dalam mereka adalah serigala-serigala perampas.
Kalian akan mengenali mereka dari buah-buah mereka. Adakah orang-orang mengumpulkan buah anggur dari semak-semak duri? Atau buah ara dari onak-onak? Demikianlah semua pohon yang baik akan membuat buah-buah yang bagus. Namun pohon yang jelek akan membuat buah-buah yang jahat. Pohon yang baik tidak mampu untuk mengantarkan buah-buah yang jahat. Pohon yang jelek juga tidak membuat buah-buah yang bagus. Semua pohon yang tidak melakukan buah yang bagus akan ditebang lalu ditaruh ke api. Jadi kalian akan mengenali mereka dari buah-buah mereka. Orang yang akan masuk ke dalam kerajaan semesta langit raya bukanlah semua yang berkata kepadaku, penguasa-penguasa, tetapi orang yang melakukan keinginan Ayahku yang di dalam semesta langit. Banyak orang yang akan berkata kepadaku di dalam hari itu, "Penguasa, penguasa, bukankah kami sudah meramal dengan namamu? Kami sudah melemparkan keluar jin-jin dengan namamu, dan kami sudah melakukan banyak kemampuan dengan namamu." Kemudian aku akan mengungkapkan kepada mereka bahwa aku tidak pernah mengenal kalian. Menjauhlah kalian dariku, orang-orang yang pada mengerjakan pelanggaran hukum. Jadi semua orang yang mendengarkan perkataan-perkataanku ini lalu melakukannya, dia akan sama seperti orang bijaksana yang sudah membangun rumahnya di atas batu besar. Lalu hujan turun, lalu sungai-sungai datang, lalu angin-angin bertiup, lalu mereka merebahkan rumah itu. Maka dia tidak jatuh karena meletakkan pondasi di atas batu besar. Dan semua orang yang mendengarkan perkataan-perkataanku ini lalu tidak melakukannya, dia akan sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Lalu hujan turun, lalu sungai-sungai datang, lalu angin-angin bertiup, lalu mereka menghantam rumah itu, maka dia jatuh dan kejatuhannya besar. Oke, demikian perkataan Yesus, segala kehormatan dan kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa yang barusan kita baca. Pertama kita melihat Yesus berkata, Ayahku yang di dalam semesta langit, kan ya. Di dalam Alkitab Lai diterjemahkan menjadi Bapakku yang di dalam surga. Ini artinya yang ada di dalam langit atau di surga itu bukanlah Allah yang di dalam Al-Quran. Karena Allah yang di dalam Al-Quran tidak punya anak. Jadi jelas ya, Yesus membantah Allah yang di Al-Quran. Karena Yesus selalu berkata bahwa pemilik langit adalah ayahnya, pemilik surga adalah bapaknya. Dan kalau teman-teman muslim mau bertanya, tapi Isa kan gak pernah berkata begitu. Saya mau menjawab, itu karena Isa yang di dalam Al-Quran bukan Yesus Kristus. Jadi kalian jangan pernah lagi sebut bahwa Allah adalah Tuhannya Yesus. Kalau kalian lakukan itu, berarti kalian berkata bahwa Allah yang di dalam Al-Quran punya anak. Oke? Yang kedua, Yesus bukan berkata, Ayahku akan mengusir kalian. Yesus berkata, Aku akan mengungkapkan bahwa aku tidak pernah kenal kalian. Menjauhlah dariku orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi keputusan sudah bukan di ayahnya Yesus. Keputusannya ada di Yesus. Nah, siapa ayahnya Yesus? Kalian gak akan bisa kenal. Yang kalian bisa kenal hanya Yesus. Ini seperti kalian yang muslim tidak bisa mendengar suara Allah secara langsung. Kalian hanya bisa mendengar suara Muhammad. Paham ya? Kalian tidak akan bisa kenal ayahnya Yesus. Kalian hanya bisa kenal Yesus. Jadi sekali lagi, keputusan seseorang masuk kerajaan langit
kerajaan sorga ada di Yesus, bukan di ayahnya. Oke? Yang ketiga, bukan semua yang memanggil kepada Yesus penguasa-penguasa, Tuhan-Tuhan, Tuan-Tuan yang masuk ke dalam kerajaan langit, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya bukan semua? Bukan semua artinya sebagian. Sebagian yang memanggil Yesus penguasa yang masuk. Bagaimana dengan yang menolak untuk memanggil Yesus penguasa? Yesus itu penguasanya kerajaan langit, rajanya kerajaan surga. Nggak ngakuin Yesus sebagai penguasa, ya otomatis nggak akan dikasih masuk. Kamu juga nggak akan kasih masuk ke rumahmu orang yang menolak mengakui kamu sebagai penguasa rumahmu, kan? Paham ya? Yang keempat, bukan semua orang yang memanggil Yesus penguasa yang akan masuk ke dalam kerajaan langit, tetapi yang melakukan kehendak ayahnya Yesus. Nah, kalau teman-teman berpikir bahwa kehendak ayahnya Yesus adalah menyembah satu dewa yang bernama Allah, bukan Allah. Allah bukan ayahnya Yesus, karena Allah nggak punya anak. Oke? Bukan semua orang yang memanggil Yesus penguasa yang akan masuk ke dalam kerajaan langit. Artinya Yesus nggak bisa disogok dengan sembah menyembah doang. Yesus nggak bisa ditipu dengan omong doang. Yesus tahu orang yang mana yang melakukan kehendak ayahnya dan orang yang mana yang tidak melakukan kehendak ayahnya. Apa kehendak ayahnya? Menghasilkan buah yang bagus seperti yang Yesus katakan sebelumnya. Bagaimana taunya buah yang bagus dan buah yang jelek? Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah mengukur diri kamu sendiri, menggunakan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain. Contoh, Muhammad mengajarkan untuk mempunyai istri maksimum 4. Tetapi dia sendiri mempunyai istri lebih dari 4. Jadi, Muhammad tidak masuk ke dalam kerajaan surga menurut ukuran yang dia tetapkan sendiri. Perlu kita ingat bahwa tidak ada pengecualian di dalam pengajaran Yesus. Tidak ada ceritanya seseorang adalah nabi, jadi dia boleh melanggar aturan yang dibuat sendiri. Justru karena dia seorang nabi, karena dia seorang petinggi, dia lebih gak boleh lagi melanggar aturan yang dia bikin sendiri. Hal ini terbukti dengan meninggalnya Muhammad dalam keadaan urat jantungnya terputus. Seperti ayat yang keluar dari mulutnya sendiri. Allah akan membunuh Muhammad dengan urat jantungnya terputus bila Muhammad ngarang ayat Al-Quran. Dan itu yang terjadi. Muhammad meninggalnya dengan urat jantungnya terputus. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi." Rasulullah SAW berkata tatkala beliau sakit di mana beliau meninggal dunia. Beliau berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alama ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Aku masih merasakan rasa sakit akibat makan racun yang aku makan di Khaybar. Fa hadza awanun wajadtun qita'a buhuri min dzalika sum, dan ini saatnya aku mendapati ya urat-uratku akan terputus gara-gara racun tersebut ya. Jadi ini sebab yang menjadikan Nabi SAW sakit tatkala dia akan meninggal dunia, bekas dampak racun yang dia makan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu di Khaybar. Wajadtun qita'a buhuri min dzalika sum, dan ini saatnya aku mendapati ya urat-uratku akan terputus ya urat-uratku akan terputus ya urat-uratku akan terputus gara-gara racun tersebut ya. Oke, paham ya? Tidak ada pengecualian. Jadi ketika Yesus berkata bahwa tidak semua yang memanggilnya penguasa-penguasa, bukan berarti dia berkata bahwa dia bukan penguasa.
Justru dia mengkonfirmasi bahwa dia adalah penguasa. Dia adalah penguasa yang gak bisa ditipu dengan omongan doang. Jika kita mau masuk ke dalam kerajaan Yesus, kita harus sungguh-sungguh bertobat dari dalam hati. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Jika kamu mau diampuni, kamu harus mengampuni. Jika kamu mau dihormati, kamu harus menghormati. Jika kamu mau pasanganmu setia, kamu harus setia. Kamu harus menghasilkan buah yang baik. Jika kamu menghasilkan buah yang jahat, kamu akan dilemparkan ke dalam api. Jika kamu memang pohon yang bagus, kamu tidak akan kesulitan untuk menghasilkan buah yang baik. Jadi jika sekarang buah-buah kamu adalah jahat, maka kamu harus bertobat dari dalam hatimu. Kamu jangan berpikir bahwa kamu bisa menipu Tuhan. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Jika kamu kawin cerai, kamu berzina. Kamu gak bisa nipu Tuhan dengan surat cerai dan surat nikah. Karena tumbukan surat cerai dan surat nikah itu adalah bukti bahwa kamu berzina. Jadi jika kamu mau masuk ke dalam kerajaan langit, ke dalam kerajaan sorga, kamu harus buang pohon-pohon yang buruk di dalam hidupmu itu. Bukan menyembunyikannya di dalam bungkus kado. Kamu harus bertobat dan balik dari jalan-jalanmu yang jahat. Dan kamu harus berjalan di dalam jalan yang telah Yesus katakan dan lakukan. Yesus melakukannya sebagai manusia, supaya kamu tidak punya alasan untuk bilang tidak bisa melakukannya. Supaya kamu tidak punya alasan, Yesus kan Tuhan, Yesus kan dewa, Dia bisa, saya nggak bisa. Yesus melakukannya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai dewa. Jadi kita tidak punya alasan untuk berkata kita tidak mampu melakukannya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus kasih perintah dan Yesus melakukannya sebagai manusia. Supaya kita gak ada alasan untuk bilang kita gak bisa mengasihi musuh, kita gak bisa berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Paham ya? Yesus adalah jalan lurus yang selalu teman-teman muslim ingin lihat. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus, Dewa dan penguasa saya yang hidup, memberkati kita semua. يا رب يسوع بشكرك لأنك أنت إله صالح وأمين. يا رب مشيئتك إنه كل الناس تعرفك وتخلص. يا رب هاي صلاتي يا رب في هذا اليوم. يسوع يا مالك الملوك، استقبل روحك القدس. يسوع بهديك كل السجود. يسوع هو راعينا ومالك السلام.
المسيح هو الرب الحي، بيدق على قلبك بيقول لك انا جاي. يا ابني افتح لي قلبك ارويك من نبع المي، عندي ليك نصرة يا ابني انا حي. يسوع المسيح هو الرب الحي، بيدق على قلبك بيقول لك انا جاي. يا ابني افتح لي قلبك ارويك من نبع المي، عندي ليك نصرة يا ابني انا حي.